Tapak Suri Pamuji, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, serta teman-teman saya kelas 3 PIA yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kinanti Anirahayu dengan NIM 2017 Di sini saya akan memaparkan materi mengenai birokrasi dalam pendidikan. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan yang diampu oleh Tapak Suri Pamuji MPDI. Nah, artikel yang akan saya sampaikan kali ini saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Potret Birokrasi Pendidikan di Indonesia yang ditulis oleh Nurkolis. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti atau materi pembahasan kita, yaitu birokrasi dalam pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih birokrasi itu sendiri. Baik, seperti ini. Jadi birokrasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Bila kenyataannya birokrasi adalah bagian kental dari kehidupan manusia, karena banyak yang membenci dan mencemooh birokrasi. Apa yang salah dengan birokrasi? Apa sebenarnya birokrasi itu? Dan seperti apakah wajah birokrasi pendidikan kita? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dan cara bekerja atau susunan pekerjaannya serba lamban, serta menurut taat aturan yang banyak lika-likunya. Nah, menurut Wikipedia mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan membentuk piramida dan biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Nah, jika ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi itu berasal dari kata berau dan kratia, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Berau artinya meja atau kantor dan kratia yang artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Nah, birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi. Pejabat yang disebut birokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Nah, birokrasi itu sendiri terjadi dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Sementara itu, dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Nah, individu-individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Untuk itu, penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi. Nah, setelah tadi saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai birokrasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi inti, yaitu birokrasi dalam pendidikan. Pada awalnya, birokrasi memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Nah, makna positif dari birokrasi muncul karena adanya harapan baru dalam proses pengambilan keputusan negara yang semula hanya ditentukan oleh para pemimpin diktator seperti Lenin dan Joseph Stalin di Uni Soviet dan beberapa pemimpin di dunia yang lain. Nah, pada zaman diktator, penguasalah yang memutuskan segala permasalahan negara tanpa adanya konsultasi, apalagi memutuskan secara bersama-sama dengan masyarakat atau rakyat. Nah, makna positif birokrasi semakin menguat berbarengan dengan era industrialisasi pada akhir abad 18 hingga abad 19, di mana logika birokrasi dalam kerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan di pabrik. Proses kerja di lembaga pemerintahan bagaikan proses kerja perakitan di pabrik dengan adanya pembagian pekerjaan antar bagian atau antar meja. Makna birokrasi yang mula-mula positif dengan semakin menguat nilai positifnya di era industrialisasi tersebut bergeser menjadi negatif karena ulah pelakunya yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. Nah, memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia ini memasuki abad 20. Pada tahun 1980-an, masyarakat Amerika menganggap bahwa pemerintahannya telah mati. Sekolah-sekolah negeri adalah yang terburuk di antara negara maju.
sistem kesehatan tidak terkendali, pengadilan tidak baik, dan banyak negara bagian yang pailit. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun. Kini birokrasi lebih banyak memiliki makna negatif karena banyak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan. Para birokrat bahkan Gold menyatakan bahwa birokrasi adalah makhluk yang mengerikan, mempunyai alat-alat penangkap yang senantiasa memperluas genggamannya dan sekaligus merupakan lembaga yang paling korup dan merusak dalam masyarakat. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikut birokrasi itu menginspirasi Osborne dan Gabler untuk mewirausahakan birokrasi. Banyaknya alasan untuk merubah birokrasi menjadi pemerintahan berusaha. Nah, adapun alasan yang pertama ialah munculnya abad informasi di mana setiap orang bisa memanfaatkan informasi secara cepat. Yang kedua, adanya globalisasi ekonomi di mana batas-batas negara tidak menjadi hal terpenting. Lalu yang ketiga, tingginya tingkat persaingan. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga menuntut adanya otonomi dan tidak senang akan komando. Alam lingkungannya demikian, birokratis sudah tidak cocok dan menuntut pelayanan pemerintahan yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi. Nah, menurut penelitian Rainer dan Rohwald, birokrasi Indonesia itu sendiri pada era Orde Baru telah memiliki dan menguasai bahkan menyusuri hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan, pengarahan, dan penerapan kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk dalam urusan-urusan pribadi. Hal semacam ini menurut Gaetano Mosca telah terjadi keserakahan birokrasi. Nah, pada Orde Baru, birokrasi pemerintah sangat kuat melebihi kekuasaan rakyat, sehingga birokrasi pemerintahan diibaratkan sebagai kerajaan pejabat. Kekuasaan birokrasi yang besarnya ruang gerak mempergunakan kekuasaan, lamanya akuntabilitas publik, dan kecilnya kontrol masyarakat merupakan tempat persemaian korupsi yang subur. Nah, selanjutnya, wajah birokrasi secara umum di negeri yang sedemikian buruk itu tidak dapat dielakkan juga tercermin dalam birokrasi pendidikan. Birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak dari birokrasi pemerintahan secara umum juga terasuki keserakahan dari birokrasi itu sendiri. Birokrasi pendidikan seperti itu keberadaannya lebih banyak merusak daripada membangun pendidikan. Keberadaan kantor-kantor pendidikan di tingkat kabupaten hingga pusat lebih banyak menggerogoti daripada menyumbang perkembangan pendidikan itu sendiri. Di sektor pendidikan secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan. Jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkat satuan pendidikan terendah sampai kementerian adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan. Setelah berbagai upaya reformasi, birokrasi ini diupayakan. Dalam menganalisis birokrasi pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Yang pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sektor sekolah maupun UPT pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perilaku dalam organisasi yang merupakan hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasi. Maka perlu birokrasi ditentukan oleh karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu diantaranya kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan, dan lain-lain. Nah, adapun karakteristik organisasi diantaranya susunan hierarki, pembagian kerja, tugas-tugas dalam jabatan tertentu, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian maupun sistem pengendalian. Adapun yang kedua ialah dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok pembahasan administrasi publik. Den Hart 2007 menyebutkan ada 3 perubahan paradigma administrasi publik itu. Yang pertama, Old Public Administration yang salah satunya dicirikan dengan struktur organisasi terpusat secara birokratik. Lalu yang kedua, ada New Public Management yang dicirikan dengan masuknya sektor swasta ke dalam sektor publik. Yang ketiga adalah New Public Service di mana para birokrat mengabdi dan melayani warga.
diperlukan guna menjamin kualitas pelayanan publik, maka sejak tahun 2008 telah ada Undang-Undang Nomor 37 tentang Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan diberikan kepada penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman RI wilayah DIY Jateng selama tahun 2012 menerima setidaknya 168 keluhan mengenai berbagai buruknya layanan publik di institusi pemerintah. Hingga akhir 2012, setidaknya ada 942 orang mengakses layanan Ombudsman perwakilan DIY Jateng melalui sarana SMS, telepon, maupun datang langsung. Lalu yang ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Ketika pemerintah mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 atau 1999 Nomor 32 Tahun 2004, sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya kewenangan pengambilan keputusan pendidikan belum banyak berubah. Birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan penting pendidikan masih ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam setiap keputusan strategis pendidikan, mulai dari sistem pembiayaan, penilaian, dan kelulusan semua ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lemahnya kemampuan pemerintahan dalam mengambil keputusan pendidikan karena rendahnya kapasitas fiskal masing-masing daerah. Pendapatan daerah berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan ahli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Kenyataannya, sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan, terutama DAU atau dana alokasi umum. Kondisi inilah yang menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap setiap keputusan pendidikan pada pemerintah pusat. Lalu yang keempat atau yang terakhir, kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru. Apalagi akhir-akhir ini, para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Ketika ada peluang untuk mengambil keputusan sendiri, para birokrat pendidikan banyak yang tidak mengindahkan asas legalitas dan diskresi. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas pejabat pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesalahan administrasi dan substansi dan menyeretnya dalam penjara. Melihat kenyataan di atas, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusannya secara mandiri. Dengan cara ini, birokrasi pendidikan akan dapat berjalan secara efektif. Nah, setelah tadi saya menyampaikan mengenai pengertian birokrasi, perkembangan birokrasi di dunia, dan perkembangan birokrasi di Indonesia, serta bagaimana sih potret birokrasi pendidikan yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai simpulan dan saran mengenai birokrasi dalam pendidikan. Tingkah laku birokrat dan karakteristik organisasi pendidikan saat ini belum baik. Hal ini mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas birokrat
pendidikan dan perbaikan sistem serta organisasi pendidikan menjadi prioritas mendesak agar wajah birokrasi pendidikan menjadi baik. Buruknya perilaku birokrat pendidikan dan karakteristik organisasi pendidikan yang lebih baik menyebabkan tingkat layanan pendidikan kepada masyarakat juga belum baik. Penerapan standar pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dan mendasar agar pelayanan pendidikan bisa diberikan dan layak. Satuan pendidikan baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi sudah seharusnya diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan terkait urusan pendidikan secara mandiri. Urusan pendidikan sudah selayaknya dijauhkan dari urusan-urusan politik, sehingga para pelaku pendidikan memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil jurnal ini disarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dicari alternatif solusi untuk perbaikan birokrasi pendidikan dan khususnya birokrasi pendidikan di Indonesia. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai birokrasi dalam pendidikan. Setelah ini bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun berpendapat mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, silahkan pertanyaan teman-teman bisa diketik di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.